Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat Prof. Imam Robandi dan yang tidak kalah kami hormati, selamat datang untuk narasumber kita pagi ini, Ustadz Ustadz Rahmat Budiono, MPD, kemudian moderator nanti Ibu Ira Hairani, kemudian Chair Bu Susiati dari Samarinda, dan seluruh teman-teman dari Aero Society, jamaah Zumiyin dan Zumiyah di pagi hari ini, hari Rabu. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diizinkan menjalankan, mengikuti mapara pagi ini hingga aktivitas yang lain nanti. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berpanjang kata, karena waktu saya hanya tinggal 1 menit, akan kami bacakan susunan acara untuk pagi ini. Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Yang ketiga, motivasi Prof. Imam Robandi, kemudian penyelaras dari Ibu Susiati, dan dilanjutkan oleh moderator untuk ke materi inti. Setelah itu bisa dengan tanya jawab dan closing statement dan penutup dari moderator. Acara yang kedua adalah tilawah yang akan disampaikan Ananda Nazma Shifa dari SMP Muhammadiyah Bagelen. Kepada Nanda Nazma Shifa dari SMP Muhammadiyah Bagelen, ini akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Silahkan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Nanda Nazma Shifa
Permana SMP Muhammadiyah Pagelaran Purworejo. Dan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah pagi kita, hari-hari kita hingga di malam nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Selanjutnya, rabbal alamin. acara yang ketiga adalah motivasi yang akan disampaikan oleh eh, founder Airo Society, Prof. Imam Robandi. Moga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua, jamaah para yang dimuliakan Allah selalu. Eh, ini ada feedback ya? Coba dimatikan dulu feedbacknya. Yang siapa ini? Cek, cek, cek. Oke. Biasanya yang feedback itu yang dua laptop, ya, berdampingan atau berjajaran dalam satu ruangan. Ramadan adalah salah satu bulan yang kita dituntut untuk berikhtiar maksimal, terutama dalam beribadah. Oleh sebab itu, situasinya menjadi berbeda, karena kita ada harapan. Nah, ini sering kita menjadi gegap gempita di awal, dan biasanya semangatnya meluruh di akhir. Yang kedua, Putus, Prof. putus ya, masih dapat terdengar? Di Jelas, tempat Prof. saya jelas, Prof. Prof, Tempat saya jelas. Makassar lancar, Makassar. Oh ya, Jelas, berarti yang Prof. di Lancar, Bu Prof. Susiati yang terputus. Iya, lancar, Prof. Jelas. Yang kedua, banyak orang berharap banyak. Harapan itu tidak tercapai karena ikhtiar yang kita lakukan tidak sesuai. Kita sering kecewa dengan hasil yang kita terima, tetapi kita sering tidak melihat seberapa ikhtiar yang kita lakukan. Nah, iman dan wahtisaban di bulan Ramadan itu seharusnya memacu kita untuk setiap langkah dan setiap Ramadan semakin meningkat. Harapan Ramadan ini harus lebih baik dari yang lain. Kalau ngelihat yang ada di depan saya ini, sekarang di Zoom ini terlihat banget akan sangat berbeda dengan Ramadan yang lain. Spirit hari ini sangat dahsyat, ya, luar biasa. Dengan uh, Bapak Ibu di pukul 5:04 tadi sudah tepat waktu. Itu luar biasa. Saya rasa itu statement saya pagi ini, semangat untuk terus tadi. Siapa ya? Najwa atau siapa tadi ya? Yang membaca Quran itu nama? Nazma, Prof. Nasma ya, luar biasa Anda. Dari mana tadi ya? Saya lupa itu. Dari Bagelen, Purworejo. Dari Purworejo, Mbak Glenn. Terus belajar Nasma ya, dan terima kasih semua ke yang hari SMP Muhammadiyah Bagelan, Prof. Mbak Glenn mungkin ya. Bagelen. Oh ya, Mbak Glenn. Ya, SMP Muhammadiyah Mbak Glenn ini Ustadzahnya atau Ustadznya ada yang ikut enggak di sini nih? Usaidah, Prof. Saya hanya Bu Saidah aja, yang berarti yang bangga hanya Bu Saidah aja ya. Tidak, Harusnya Prof. ya, Ada beberapa yang ikut. Ada wanita alhamdulillah. juga yang ikut, Prof. Ya, itu harapan. Jadi siapa yang akan membesarkan anak-anak kita kecuali kita sendiri yang harus membesarkan. Saya rasa itu hari ini karena ini hanya pemantik saja. Semoga ini menginspirasi semua dan sehat selalu. Mari kita ikuti bersama Ustadz kita dari Bontang. Ya, saya udah pernah ke sana, jauh banget lah dari Balikpapan ke utara, sangat sangat jauh gitu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mantip dari Prof. Imam Robandi, dan semoga pagi ini juga kita semua terpantik dari eh,
tausiah, meskipun hanya sangat sedikit dari Prof Iman, tetapi ini sangat berarti untuk kami, Prof. Dan selanjutnya, untuk Bu Susi akan menyampaikan penyelaras sebagai penyelaras dan sebagai chair di Mapara pagi ini. Silakan Bu Susi. Bu Susi. Banyak yang bocor ya hari ini. Oke, kalau Bu Susi nggak ada, di bawahnya Bu Susi siapa itu? Di bawah vice chairnya siapa itu? Siap, Prof. Siap. Oh. Ini internetnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya Bu Eli. Maaf Iya. tadi nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. apakah terdengar, Bapak Sangat Ibu? jelas. Sangat jelas. Di Papua Jelas. jelas terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar ini Bapak Ibu? Sangat jelas Bu Susi. Sangat jelas. Agak cepat Bu Susi karena waktu jalan terus. Bu Susi. Bu Susi silakan. Tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar itu Bu El. Mungkin sudah berbicara coba. Oh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Prof Imam Robandi, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta Mapara pada pagi hari ini. Mohon maaf ini saya tidak tahu apakah suara saya terdengar. Terdengar Bu. Ya, terdengar, Bu. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Rahmat Budiono dari Bontang, Ibu Ira dari Jakarta, dan Ananda Naswa yang tadi sudah membacakan tilawahnya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan curahan nikmat yang sangat banyak, kesempatan yang diberikan untuk kita. Alhamdulillah, doa kita pada bulan Sya'ban yaitu ya Rob, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah kabulkan, sehingga pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Imam Robandi yang memberi fasilitas, motivasi, dan kesempatan untuk kita peserta Mapara Matahari Pagi Ramadan di matahari atau mapara ketiga, hari ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih juga kepada Ananda siapa tadi ya, yang sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih anakku, suaranya merdu dan tajwidnya bagus. Mudah-mudahan kita yang tadi mendengar apa yang dibaca oleh Ananda mendapatkan rahmat khususnya untuk Ananda. Kelas 6 SMP Muhammadiyah Magelang. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat Budiono ini adalah Kepala SD Muhammadiyah Kreatif Bontang periode 2010-2022 dan sekarang mendapat amanah menjadi manajer yang membimbing, mendampingi, memotivasi, memimpin 3 sekolah. Nanti akan dibacakan oleh Ibu Ira. Terima kasih Ibu Ira. Ibu Ira Hairani dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Sama-sama Ibu Susi. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa petugas pada hari ini itu dari Bontang, dari Samarinda, dari Boyolali yaitu Ibu Eli sebagai host tadi, sebagai among tamu, Ibu Ira dari Jakarta, dan Ananda yang tadi membacakan tilawah itu dari Purworejo. Jadi ini Indonesia banget ya Prof ya pada hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tadi ingin menyampaikan hadis riwayat Muslim bahwa Allah membangga-banggakan kaumnya yang duduk bersama di majelis taklim. Seperti pada hari ini, kita ada 86 peserta, alhamdulillah. Ada 86 partisipan Mapara di hari ketiga ini. Luar biasa ya, meningkat dari 2 hari yang lalu 80, kemudian 81, hari ini 87. Memang kemarin saya sempat sharing link Zoom dan flyer itu ke grup Forum Guru Muhammadiyah Sekaltim. Jadi mudah-mudahan bergabung hari ini ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami mengucapkan selamat bergabung di matahari pagi Ramadan. Mudah-mudahan di sini pagi ini yang kurang lebih hanya 60 menit kita mendapatkan ilmu akhirat, ilmu yang lebih meyakinkan lagi, ilmu yang menambah kita semakin bersemangat dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Saya tidak berpanjang kata supaya nanti kita fokus kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Budiono dari Bontang yang akan dipimpin atau didampingi oleh Ibu Ira Hairani dari Jakarta. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya yang mulia yaitu para malaikat, menyampaikan, wahai malaikatku, lihatlah kaumku yang sedang berkumpul dalam Mapara pagi ini menyebut-nyebut namaku, menyebut Rasulullah, dan mengkaji Al-Quranku serta hadis Rasulullah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang semakin yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin takwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyimak Bapak Ibu semua.
peserta Mapara pagi hari ini tanggal 13 Maret 2024. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sampai 9 ini ya. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu Forum Guru Muhammadiyah se-Kalimantan Timur serta guru-guru SD Kreatif, SMP Kreatif dari Bontang. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf saya. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah Mapara yang kami hormati, tibalah kita di acara inti Mapara dan seperti Bu Susi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para sahabat Mapara dan kami nantikan kehadirannya esok pagi lagi dengan link ID dan passcode yang sama. Dan mohon maaf dari rundown kami, Bu Susi, waktunya melebihi 3 menit karena sedikit trouble di awal. Karena semua sudah kami rancang berdasarkan rundown. Dan selanjutnya untuk Mapara ini akan kami serahkan ke Ibu Ira Hairani dan sebelumnya akan saya bacakan profil beliau. Beliau bernama untuk moderator kita pagi ini Ira Hairani, kemudian alamat beliau di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, pengalaman Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 18, Sekretaris FGM DKI Jakarta, Education Comparative Study to Europe Oktober 2023, International Academic Recharging in Japan, Consultant Customer Service Excellent PCM Kebayoran Baru, Kepala SMKM 15 Jakarta, Wakil Kepala SMKM 15 Jakarta, Customer Service PT Bank Pelita, dan karir beliau diawali dari Surveyor Customer Service PT Bank Niaga. Demikian untuk profil beliau dan waktu serta layar kami haturkan kepada Ibu Ira Hairani. Silakan Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dan berkahnya kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada acara Mapara ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikut-pengikutnya yang istiqomah. Yang saya hormati Profesor Imam Robandi, guru kita yang selalu memberikan inspirasi, yang selalu memotivasi agar kita terus berkreasi dan tidak lupa untuk sering-sering bersilaturahmi. Terima kasih Prof, semoga Prof Imam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rahmat Budiono MPD yang pagi ini akan mengisi tausiah kita di Mapara hari ketiga ini. Lalu Ibu Susi, Ibu Eli, dan Ibu Silvi yang selalu setia mendampingi kegiatan Mapara kita ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hari ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sapa karena kita sudah lama tidak bertemu dan alhamdulillah bisa bertatap muka di Zoom meeting pagi ini, dan juga Bapak Ibu yang tidak pernah ketemu dan akhirnya bisa bersilaturahmi di Jakarta hari ini juga banyak yang hadir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tidak berpanjang kata karena waktu juga sudah sangat pendek, maka hari ini kegiatan Mapara akan diisi oleh Ustadz Rahmat Budiono MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Kreatif Muhammadiyah Bontang periode 2010-2013. Dan Bapak Rahmat akan menyampaikan topik kita pagi ini mengenai Ramadan bulan mulia. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Rahmat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah binikmatillah, hamdanillah wa syukurillah, hamdanillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Profesor Dr. Guru kita dalam memberikan motivasi dan semangat di dalam menggapai sebuah harapan dan cita-cita yang harus dilakukan dengan menerus. Yang berikutnya adalah Bunda dan Ananda Nazma ya, serta Bunda Eli yang tadi di awal telah menyampaikan, dan santri-santri kreatif Muhammadiyah Boarding School. Jadi di sini kami berada di hadapan santri-santri bersama dengan PD atau Mujahid Muhammadiyah Indonesia. Selamat kepada Bapak dan Ibu. Selamat kepada Ustadz Munali, anggota kami kemarin ke sana bertemu untuk ya ini Ustadz Ibrahim sama Ustadz Antoni minta hadir ke Gondang Legi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Kajian yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang Ramadan bulan mulia. Tentu hal ini menarik. Kenapa kok Ramadan saja yang dibahas, sedangkan bulan-bulan yang lain itu juga bulannya Allah. Sedangkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 menyebutkan bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Hal ini dikarenakan berbagai macam keistimewaan dan keutamaannya. Jadi bulan itu sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi umat Islam. Baik, kami sampaikan awal dulu. Arti Ramadan dikutip dari buku Memburu Surga di Bulan Istimewa karya Miftah Fauzi atau Surgaku Bidadariku yang juga dikarang oleh Ustadz Miftah Fauzi, itu menyebutkan dalam karya beliau bahwa Ramadan itu adalah pembakaran. Jadi maksudnya pada bulan Ramadan umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kesempatan yang besar untuk agar dosa-dosanya terbakar atau dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka membakar menghapus dosa itu Allah memberikan bulan yang istimewa ini, bulan yang mulia ini namanya Ramadan. Lalu Ramadan itu dalam beberapa literatur terdiri dari 3 kata. Jadi ro itu artinya rahmat atau kasih sayang Allah, sedangkan ma itu adalah firah dan da itu adalah do'fu atau berlipat-lipat. Artinya di bulan Ramadan ini Allah berikan ampunan dan kasih sayang yang sangat berlipat-lipat diberikan kepada mereka yang mau dan bersedia mengamalkan dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sedangkan mulia adalah kemuliaan bulan Ramadan. Jadi disebut bulan mulia itu karena beberapa sebab. Ya, satu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dikunci di bulan Ramadan. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Lalu di bulan mulia ini, bulan Ramadan ini ada perintah puasa. Ya, ini salah satu rukun Islam. Perintah puasa ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu belum ada perintah apa-apa kecuali menata kehidupan. Tapi setelah tahun kedua Hijriah turun ayat Al-Quran,
surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Lalu perintah inilah yang dilaksanakan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bulan puasa. Lalu yang ketiga adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriah. Ini sangat istimewa, ditaruh di urutan ke-9 bulan Ramadan karena tadi pembakaran. Karena nanti di bulan Syawal itu Syawal artinya meningkat. Jadi meningkat harapannya, meningkat kualitas imannya, meningkat kualitas takwanya, sebagaimana tujuan awal daripada ayat diturunkan di bulan Ramadan ini, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi oleh Allah dikunci, kalau kamu beriman maka kamu akan menjadi harapannya bertakwa. Karena memang Al-Quran ini diturunkan adalah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang kafir tidak masuk dalam ranah ini. Karena memang orang kafir diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah arti Ramadan dan arti mulia dalam beberapa literatur. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibacakan tadi oleh Nanda Nazma ya, dari SMP Muhammadiyah Bekelan Purworejo ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi minal huda wal furqan. Waman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala syafarim fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, saya belum lanjutkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Allah menyebutkan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu alladzi unzilah, diturunkan padanya di bulan Ramadan fihi, apa itu yang diturunkan? Quran. Quran itu dari kata Quran. Yaqra'u, maka untuk apa? Hudal linnas. Ini sangat spesifik. Allah menyebut hudal linnas. Maka saya garis bawahi, petunjuk bagi manusia. Bayyinatim minal huda, yakni bayyinah, petunjuk-petunjuk atas bukti-bukti atas petunjuk itu. Artinya bayyinah ini Allah buktikan nanti beberapa petunjuk-petunjuknya itu. Kepada siapa? Kepada umatnya. Nanti diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Menjadi furqon. Nah, menjadi pembeda. Lalu yang berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang syahida, menyaksikan. Lah ini penting. Makanya Muhammadiyah itu lebih mengedepankan ilmu dan teknologi, tapi dibingkai dengan 3 kerangka dalam ini tarjih, yakni yang pertama itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua adalah berdasarkan akli, dan yang ketiga adalah intuisi atau irfani kalau dalam bahasa kajian tarjih itu. Jadi pembeda dalam hal ini adalah dalam hal penentuan bulan, barang siapa yang menyaksikan. Jadi kata saksi ini tidak perlu terlihat, tetapi diyakini itu ada. Jadi kita bersaksi kepada Allah, tidak perlu melihat Allah. Kita bersaksi kepada Nabi Muhammad, tidak perlu melihat Nabi Muhammad. Tetapi persaksian ini adalah tasdiqu bil qalbi, iqrarul bil lisan, amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan karena ada rentetan dalil yang dijadikan hujah, terus amalu bil arkan dibuktikan dengan perbuatan, maka maka Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab. Ada dasini nawal hisab. Nah, itu dalam surat ke-10 ayat yang ke-5 atau surah Yunus ayat yang ke-5. Banyak Al-Quran menyebutkan pendekatan-pendekatan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka mudah berpuasa. Nah, yang saya tekankan pada yang saya garis bawahi saja karena persoalan waktu. Bapak dan Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, kemudahan-kemudahan ini agar supaya kita belajar lebih detail. Apa itu manusia? Ada 3 ini disebut dengan
disebut manusia. Lanjut. Ya. Jadi Quran karena bacaan yang dibaca wahyu Allah ini apa namanya kita sudah tahu dalam Al-Qur'an 75 14 sampai ayat 18 ya disebutkan surat 75 itu surat Al-Qiyamah ayat 14 15 sampai 17 18 itu disebutkan bahwasanya aku yang memasukkan ke dalam dadamu sudrun ya. Jadi saya yang membacakan ya jangan cepat-cepat membacamu karena Allah mengingatkan karena Rasulullah ketika diajari malaikat Jibril itu apa namanya cepat-cepat ingin membacanya. Maka hingga Allah turunkan ayat yakni warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Agar supaya apa? Dia tidak cepat-cepat dalam membacanya, tapi memahami maksud daripada ayat itu. Lah, sebagaimana yang kemarin dikutip oleh Ustadz Safa ya dari mana Bang bahwasanya memang kalau membaca terjemahannya kita akan tidak mendapatkan dan memperoleh makna apa. Tetapi kalau kita dalami dengan pendekatan tafsir, entah itu tafsir ayat bil ayat, seperti tafsirnya Imam Ibnu Katsir, atau tafsir yang apa namanya kontemporer, yakni tafsir At-Tabir miliknya Muhammadiyah, lebih pada pendekatan kekinian. Itu adalah dalam rangka akan membuka wacana berpikir kita. Jadi Al-Quran itu hidup. Jadi Al-Quran itu tidak stagnan, tapi dinamis. Maka suatu ketika Rasulullah pernah ditanya setelah meninggal 1 tahun kemudian istrinya Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu Bunda Aisyah menjawab, tidakkah kamu baca Al-Quran? Iya saya baca Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi Al-Quran berjalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tadi manusia. Ada 3 sebutan manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-insan. Al-insan itu artinya manusia. Jadi dalam Al-Quran suratnya adalah surat 76 ayat 1 surat Al-Insan itu hal ata alal insani hinum minadz dahri lam yakun syai'am. Ya, bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang belum apa namanya merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi awalnya itu belum dikenal. Maka dikenalkanlah oleh Allah. Maka disebut dengan insan. Jadi insan itu sesuatu yang belum dikenal. Maka perlu diperkenalkan, perlu dipromosikan, perlu disosialisasikan. Itu makna insan. Jadi lebih kepada apa namanya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebut insan itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya kulit saja atau luaran saja. Jadi fisikal kalau dalam bahasa kita, fisik ya, jasmani. Lah itu sebutan yang pertama surat Al-Insan. Ini saya mengambil salah satu ayat ya, surat 76 ayat 1. Yang kedua, manusia itu anas. Nah, tadi hudal linnas. Ini pada posisi yang kedua. Jadi sebutan manusia. Jadi saya mengambil salah satu surat ke-49. Jadi sebutan anas qul a'udzu. Tapi kita angkat surat ke-49 ayat 13 adalah ya ayyuhan wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguh menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah disebut manusia, anas, kalau tadi al-insan itu pada posisi kulit, kerangka, ini sudah masuk kepada posisi dalamannya. Jadi isi yang ada di dalamnya. Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Di sini disuruh berpikir. Di sini suruh potensi yang Allah berikan kepada diri kita itu untuk dikeluarkan semaksimal dan seoptimal mungkin. Tentu dengan segala ujian dan hambatan yang akan dihadapi nantinya. Lalu berikutnya Allah menyebutkan bahwasanya aku akan perkenalkan kamu kepada kehidupan yang akan lebih luas. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kamu berbangsa-bangsa su'uba. Ya, lita'arafu supaya kamu saling mengenal. Lah, jadi sebutan manusia nanti itu lebih kepada isi dalam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dan seterusnya. Nah, itu lebih kepada dalam. Hai Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas sesembahannya manusia. Jadi itu sudah dipantik
ya dimotivasi. Nah, ini supaya berpikir dan dia mampu nanti bisa membedakan antara yang hak dan yang furqan tadi. Ya, karena memang Al-Qur'an fungsinya diturunkan salah satunya furqan. Nah, untuk apa? Bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bayyinah menunjukkan bukti-bukti yang nyata terhadap petunjuk itu. Nah, inilah salah satu buktinya. Kalau hanya pada level insan, maka ya jangan heran biarpun dia sudah manusia, tapi kelakuannya, perbuatannya itu seperti binatang. Allah sendiri yang menyebut binatang. Balhum adzal an'am. Surat ke-7 ayat 129. Itu balhum adzal kal an'am. Maka Allah menyebut dengan kata walaqad dara'na di jahannam. Itu. Maka di tengah-tengah balhum adzal kal an'am. Itu yang pertama. Itu kalau tetapi sudah manusia itu diajak berpikir mana positif, mana negatifnya. Untuk mana yang lebih dominan, tarik menarik. Makanya di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Pada diri manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang lebih dominan? Sifat fujur apa sifat takwa? Lanjut yang berikutnya, yang ketiga al-bashar. Manusia juga artinya. Jadi al-insan manusia, an-nas manusia, al-bashar. Tetapi posisinya ini dia sudah leading. Artinya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan al-hayawan. Tindakan-tindakan binatang. Ya, karena memang Allah menyebutkan di dalam surat ke-7 ayat 179 itu adalah balhum adol kal an'am. Seperti binatang ternak. Disejajarkan, disetarakan seperti binatang ternak. Siapa mereka yang tidak mau dan tidak mampu mendudukkan nilai-nilai kemanusiaannya, tapi lebih mengedepankan nilai-nilai kebinatangannya. Lah, kalau al-bashar ini manusia juga, tapi rate-nya, posisinya itu sudah makomnya, itu sudah dia menyadari kedudukannya. Maka Allah berfirman, innama ana basyarum. Innama sesungguhnya saya itu manusia. Nabi memberikan contoh karena Nabi Muhammad itu prototipe. Muhammad itu contoh dalam kehidupan. Lalu Nabi Muhammad SAW itu uswah dalam kehidupan. Nabi Muhammad itu adalah memberikan banyak inspirasi. Maka Nabi suruh menyampaikan, katakan Muhammad, sampaikan, informasikan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang hadir itu bertatap muka langsung, yang tidak hadir tetapi dia mendapatkan informasi itu melalui Al-Qur'an, sejarah tentang Rasul. Maka ana basyarun, saya itu manusia seperti kamu. Cuma bedanya manusia pada umumnya nggih. Yang pertama, kamu tidur, saya juga tidur. Cuma bedanya saya sedikit tidur, kamu sedikit-sedikit tidur. Saya istirahat, kamu juga istirahat. Tapi saya diberi kemampuan oleh Allah, saya sedikit istirahat. Sedangkan kalian sedikit-sedikit istirahat. Lalu saya makan, kamu juga makan. Tetapi Allah memberikan kepada saya sedikit makan. Sedangkan yang lain sedikit-sedikit makan. Ini biasanya kalau di luar Ramadan, di depannya biasanya ada cemilan itu. Nggih. Karena kebetulan Ramadan aja nggak ada cemilan. Itu. Bapak dan Ibu, lalu setiap pilihan ini ingin mendapatkan kedudukan. Yuhai. Diberikan wahyu. Jadi kalau mengikuti wahyu, mengikuti Al-Quran, wahyu itu maksudnya Al-Quran. Allah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu, ayah bunda, rahimakumullah. Maka ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Allah. Dan diberikan kepada saya untuk diperintahkan sebagai orang yang sudah diresmikan di bulan Ramadan itu, yakni diangkat di bulan Ramadan itu surat Al-Qadr di-SK-kan oleh Allah sebagai nabi, ya, sebagai rasul di Gua Hira itu turun pertama. Nah, itu yang disebut dengan nanti syahrul Ramadan. Ramadan diturunkan Quran di bulan Ramadan itu di Gua Hira itu. Lah ini hukum ilahu wahid. Aku disuruh, diperintah oleh Allah, direkomendasikan oleh Allah untuk mengajarkan tentang tauhid. Nah, setelah mendapatkan wahyu. Famangkana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang ingin punya cita-cita, dan semua yang hadir di forum Zoom ini ada keinginan dan cita-cita
untuk mendapatkan memperoleh apa? Yakni rahmat Allah berupa bertemu, berjumpa. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang punya cita-cita ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya dua saja. Apa itu? Falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Yusyrik ibadati ahada. Apa itu? Melakukan amal soleh dan tidak boleh berbuat syirik. Itu dikunci sama Allah. Nah, siapa mereka yang mampu dan bisa itu? Maka Allah memberikan harapan kepada kita. Surat ke-16 ayat 97. Berikutnya, yakni kata Allah, man amila solihan, sopo wonge, siapa saja orangnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, solihan, melakukan kesolehan secara banyak, secara masif, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, min dikunci sama Allah, asalkan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan, aku jamin hidupnya baik, bahkan lebih baik lagi, hayatan thayyib, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik bagi dari apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jadi berlipat-lipat tadi, ad-dha'fu tadi. Kenapa Allah berikan peluang seperti itu? Supaya manusia tersemangati. Karena memang manusia itu kalau disemangati senang. Mungkin itu poinnya karena persoalan waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ustadz Rahmat Budiono atas tausiahnya pagi ini. Kita ada waktu, ini masih pukul 5.54, masih ada waktu kurang lebih 20 menit, 19 menit. Apakah akan diadakan tanya jawab? Atau Silakan Bu Ira, boleh. baik. Masih ada waktu. Kita Saya komentar sebentar. Baik, Prof. Imam. Si Prof. Imam. Luar biasa persiapan Ustadz Rahmat dan timnya. Ini dapat menjadi contoh untuk siapapun ya. Jadi dengan materi yang bagus, tim ICT-nya cukup bagus ya. Tidak ada noise, hampir tidak ada noise, tidak ada terputus. Saya rasa luar biasa lah hari ini. Keren itu aja. Nilai A untuk tim dari SD Muhammadiyah Bontang. Thanks. Baik, terima kasih Prof. Imam. Bapak Ibu, kita buka 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya tinggal sedikit. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dari paparan atau tausiah yang disampaikan Ya, Bapak Budiono? Bu Nidaul, Bu Ira. Oh, maaf, ini saya pakai handphone Ibu karena laptop saya. Ya, Bu Nidaul itu akan bertanya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahannya Bapak Ustadz Rahmat. Salam kenal, saya Nidaul Hidayah dari Bandung. Bapak, tadi kan manusia ya, manusia itu ada al-insan, an-nas, dan al-bashar ya, Pak. Antara ketiganya itu apakah, tadi sudah dijelaskan juga, apakah ada hierarki gitu Pak? Apakah ada penamaan antara Anas, Al-Insan, Anas, dan Al-Bashar itu ada tingkat kemuliaannya gitu. Dan itu juga berkenaan dengan sifat-sifat manusia nantinya. Mungkin di bulan Ramadan ini tentunya sangat lekat tadi juga yang Prof. Imam sampaikan di awal, bahwa biasanya di awal-awal itu bersemangat, tapi nanti menuju ke akhir itu berkurang semangatnya. Apakah itu contoh sifat insan, anas, atau abasor gitu. Itu Bapak. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya. Luar biasa untuk paparan hari ini. Sangat luar biasa jamaahnya. Juga yang di Bontang, salam kenal semuanya jamaahnya. Walau luar biasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Daerah, alhamdulillah, terima kasih dari Bunda ya.
Iya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ada hierarkinya. Jadi ayat itu turun berdasarkan Allah telah menyebutkan itu hanya pada posisi sekedar manusia, maka itu tak lebih seperti hewan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah alihkan manusia itu seperti anas maupun bashar, jangan al-insan. Jadi al-insan itu sebutan. Jadi al-insan itu lebih kepada suka rebutan. Di dalam surat ke-70 itu namanya ayat ke-22 sampai 24 itu orang itu suka berebut. Ya, jadi kalau masih rebutan itu sifatnya al-insan. Ya, tidak mau lihat. Jadi ada mainan gitu. Rebutan berdua anak. Ya sudah. Kalau kita ikut kita seperti anak-anak. Oleh Allah di apa namanya? Potensi yakni akal itu, maka Allah menyebut afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala ta'lamun, itu supaya kita tuh berpikir keras. Ya. Makanya saya suka dari Prof. Imam Robandi membimbing kami ini yang dulu pernah yang tadinya tidak ada apa-apanya, alhamdulillah sekolah ada 3 lembaga itu karena keras. Jadi tidak nan, tetapi harus dinamis. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Tentu itu melibatkan banyak pihak. Lalu kalau Anas itu dia sudah bisa sudah diminta oleh Allah. Dia punya mata, punya telinga, punya hidung. Karena semua pemberian Allah, mata, telinga, hidung ini ada minta. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah beri saya hidung, beri saya mata? Tidak. Berikan itu supaya disyukuri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, hai manusia? Sudah begitu banyak. Makanya Allah menyinggung dengan kalimat in ta'uddu nikmatallahi la tusyuha. Andai kata kamu hitung-hitung nikmat Allah itu mampu tidak akan bisa. Lautan dijadikan tinta, pohon-pohon ini dijadikan pena, bahkan habis semuanya itu kering, itu pun belum selesai menulisnya. Allah menyebut ayat 7, la insa la azidan tasyadid. Yang bersyukur tambah kata Allah. Tapi barang siapa yang kufur maka aku akan cabut itu. Itu manusia berpikir. Basar itu mempresentasikan, artinya mengaktifkan, para ini. Jadi matahari pagi Ramadan ini dalam rangka memotivasi kita, membuka cakrawala pikir kita. Para sekian aktivitas dan kesibukan kita. Ya kita berbeda-beda. Contohnya bacanya itu targetnya sama, sehari 1 juz. Tapi ada menjelang berangkat kerja dia selesaikan. Tapi ada intennya itu adalah sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, sama. Totalnya berapa? Ini 10 lembar atau 2 halaman. Karena 1 lembar itu 2 halaman. Sama-sama 1 juz. Tetapi dalam momentumnya berbeda. Lah, kira gitu. Jadi ini dimotivasi oleh Allah untuk melakukan aktivitas yang positif. Bunda, terima kasih. Terima kasih Ustadz Rahmat Budiono. Bapak Ibu, apakah masih bisa 1 pertanyaan lagi atau sudah? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, baik, saya akan menutup kegiatan pendampingan kepada Ustadz Rahmat Budiono berkaitan dengan topik kita hari ini, Ramadan Bulan Mulia, di mana bulan ini adalah bulan yang istimewa, di mana kita sebagai manusia dapat diberikan kesempatan untuk membakar dosa-dosa kita
dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama yaitu turunnya wahyu pertama, lalu perintah puasa, dan sebagai bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2 hal yang harus dilakukan oleh kita, diantaranya itu melakukan amal soleh dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali kepada Ustadz Budiono. Hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, tambahan ilmu mengenai ilmu-ilmu keagamaan kita. Semoga kegiatan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan semangatnya hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berpisah dan selamat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Ini nggak ada. Terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Masih Santrinya Sama-sama. turut menyimak Pak ya, luar Iya, Ya, biasa. insya Allah. Bapak Ibu, Ini santri saya menyimak ini di ruangan, di aula. Oh, Ini, coba di Terima ini kasih Pak kami Rahmat, Prof. SMP Imam, maupun semuanya. SD ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini kan tim sangat, IT-nya menyiapkan sangat tadi malam. profesional sekali nih. Keren. Oh, Oh, santri-santrinya ini luar biasa. Keren. Beneran ini. bisa Wah, lah itu. bisa Kayak Tanu. model. murid-muridnya Dadah sama pinter-pinter. Ustadz Tanu. Wah, keren banget ini. Ya. Luar biasa model. Wah, luar biasa ini. Ini sudah masa depan Indonesia itu. 200 Prof yang menyimak ini Prof. Oh iya, kan. Iya. 200 lebih. Jadi pakai Saramonic, bagus banget ini sudah. Ya, Saramonic terus teratur. Gedein Karena suaranya. untuk men-zooming di ruangan itu tidak Suaranya mudah. Prof belum ada. Kalau gagal jebol mesti bouncing dan feedback. Tapi hari ini lancar banget. Saya kalau ada salah satu account yang akan apa mengikuti bersama-sama di ruangan itu khawatirnya feedback itu. Tapi hari ini teratur dan cukup bagus. Ya, terima kasih Prof. Memang kami termotivasi dulu Profesor pernah nyampaikan waktu di gedung ini. Ini bagaimana ini kok ada yang salah lah itu. Kami termotivasi teman-teman yang pinter IT itu supaya menyiapkan kalau ada kegiatan seperti ini untuk disiapkan jauh-jauh waktu. Ya itu tidak mudah, Wajib Nunung, terima kasih ya. Tidak mudah kalau untuk ruangan. Sering banyak mesti feedback karena tidak tertib. Karena begitu satu bocor dalam ruangan mesti terjadi, kalau dalam coding itu terjadi ini loop internal yang tidak selesai itu gini. Oke, hari ini bagus banget Pak Rahmat. Semoga nanti suatu saat saya dapat juga datang lagi ke Bontang ya. Bisa melihat Bontang. Saya lupa Bontang saya terakhir ke Kira-kira Bontang. kalau ke Bontang bisa, Prof? Saya ke Bontang terakhir 2015 dulu ya. Waduh, berapa tahun? Berarti sudah 2019 Prof. 19. Hah? Prof Nah, Imam kalau ke Bontang mampir lama di sudah, Prof. UMKT ya. Sebelum ke Bontang sempat mampir ke UMKT Prof. Oh, itu bukan Bontang, itu Sangatta itu. Oh iya Sangatta. Maaf. Iya Sangatta. Betul Prof. Luar biasa ingatan Prof Imam. Ya, itu ketua Aisyahnya dulu ikut grup Aero terus langsung live, katanya berat apa-apa di Aero mikirnya. Suaranya kecil ya. Den. Oke, terima kasih sekali nih Mas Rahmat ya. Pak Rahmat itu seorang Pasuruan sini dekat Pasrepan, Pusat Duren itu. Saya ingat saya itu, kalau ya ini Rahmat yang dulu, kalau sudah Rahmat ganti saya nggak tahu lagi.
Dan ini cukup bagus hari ini, Bapak-Ibu semua. Ini hari pertama setelah liburan. Ya, kita berkarya lagi. Ati masih libur, Prof. Oh ya? Besok baru masuk. Oh, enak ya. masih libur, Prof. Oh, enak ya. Jadi saya nanti sudah rapat, pukul berapa udah rapat. Iya, ini Mbak Ira lama tak jumpa ini, hilang kemana saja. Ada, Prof. Hah? Kemarin mau ikut. Lupa, Prof. Saya malah ngaji. Waduh, 5:30. Iya. Prof, sebelum Mbak Ira jadi moderator, itu saya sudah menghubungi 6 kepala sekolah Muhammadiyah, Prof. Oh, terus? Beliau mengatakan tidak siap dan sibuk. Ya Terus saya kalau lawan tandingnya seperti Pak Rahmat begini ya banyak yang nggak siap. setelah Kedel menghubungi juga Bu ya. Ira langsung oke, Prof. Oh Bukan, gitu Prof. ya. Ya, juga ini Pak Rahmat juga begitu. Pak Rahmat diundang Ya. Prof Imam, oke kata. Saya kemarin kan ada 7 kepala sekolah yang nggak sanggup menjadi mubalik di Airos ini kan. Kata Pak Apa katanya? Monali, ya berat memang lawan kompetitornya Pak Rahmat begini ya berat. Tidak gampang. Secara mental itu tidak mudah. Ini juga nanti barangkali juga ada yang undur diri juga setelah ngelihat kemarinnya lagi terus Pak Rahmat ini juga enggak. Karena ini seperti sebetulnya ini Aero Mapara itu seperti ajang talent untuk para mubalik. Aduh. Ya, ajang adu talenta yang makanya Pak Rahmat nggak main-main, persiapannya ayat demi ayatnya dipentelengi dengan baik dan tim IT-nya juga jalan dengan Ya, luar Prof. biasa. Tidak ada noise, tidak ada trouble, tidak ada bouncing. Ada tadi sedikit lah, beberapa detik saja, tapi setelah itu kan hilang. Tidak ada yang bocor dan lain-lain. Udah luar biasa. Ini menjadi ya kebanggaannya Bu Susiati karena Pak Rahmat kan di Kaltim. Siap, Jadi itu Prof. Betul, Pak Prof. Rahmat itu dapat untuk menjadi standar ini apa oral presentation-nya di Kaltim nanti itu. Minimal PWIC atau PWM itu ya kelas-kelasnya kalau sudah bidangnya dakwah ya seperti Pak Rahmat tadi itu. Kemarin juga yang dari Banjar juga bagus kan? Ya. Dan yang pertama kali dari mana kemarin ya yang dari Ocah, Prof. Yocah itu juga bagus. Keren kan? Bagus-bagus itu. Berarti kita dapat melihat tipe-tipenya berbeda-beda dan uniqueness. Sambil untuk anak-anaknya yang tilawah biarkan saja sambil jalan apa sambil belajar. Nanti kan dia akan bercerita di sekolahnya, meningkatkan semangat baru. Begitu juga guru-gurunya yang nonton ya, yang melihat juga akan memberitakan. Saya percaya ini dampaknya Pak Rahmat terutama terhadap siswa besar. Karena ada kebanggaan, ya kepala sekolahnya berbicara di depan publik nasional begini itu ada kebanggaan untuk murid-muridnya itu. Ini yang uswahnya kan di situ. Karena orang Indonesia, orang Asia itu paternalistiknya tinggi, ya. Paternalistik itu butuh contoh, butuh kalau orang masuk hutan itu butuh ada yang di depan sendiri itu yang babat alas itu. Itu kalau sudah lolos di situ ya lolos semua. Jadi kita seperti itu, tapi tidak masalah karena eh, untuk menjadi inspirator kan tidak mudah. Ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi orang yang paling depan jualan tempe penyet di Surabaya misalnya kan tidak gampang. Harus ada yang memulai tempe penyet, nanti tetangga-tetangga ikut. Kalau sudah banyak yang tempe yang penyet, nanti inovasi lagi tahu dipenyet ya. Terus ikan pe dipenyet, terus daging apa dipenyet, semua kreatif. Dan lain-lain.